Halo, selamat siang. Jumpa lagi di Totok PDY Channel. Nah, channel YouTube ya. Oke, lama saya nggak pernah sharing lagi. Kali ini saya akan sharing juga karena kemarin ada pertanyaan dari salah seorang teman. Dia bertanya, apa sih Pak kemampuan atau manfaat ketika kita mempelajari NLP, terutama untuk pemberdayaan diri ya. Oke, sebelum saya menjawab itu, saya ingin mengkategorikan ya, setidaknya ada 3 hal kenapa ketika orang ingin melakukan sebuah perubahan diri itu terasa susah atau berat gitu ya. Kita gali dulu, kita kategorikan dulu menjadi 3 hal. Nah, mengenai ketiga hal ini adalah pengamatan saya yang saya tuangkan dalam pelatihan saya Kaliwening, yang nanti akan saya sampaikan juga ke teman-teman apa itu pelatihan Kaliwening. Pelatihan Kaliwening juga pelatihan yang berbasiskan NLP namun lebih aplikatif, yang fokusnya kepada pemberdayaan diri kita. Jadi bukan untuk masalah persuasi kepada orang lain, tapi untuk diri kita. Nah, saya merangkumnya dalam sebuah pelatihan yang saya sebutkan sebagai Kaliwening. Nah, di pelatihan Kaliwening itu semuanya hanya berbicara tentang bagaimana cara kita melakukan pemberdayaan diri dengan menggunakan pendekatan NLP tentunya, yang pernah saya lakukan dan sudah saya ajarkan ke beberapa orang. Banyak orang mendapatkan hasil dari itu karena jauh lebih praktis ya. Oke, kembali kepada 3 hal atau 3 kategori ketika orang yang melakukan perubahan. Hal yang paling mendasar atau yang paling penting kita lakukan adalah bahwa orang tidak melakukan perubahan karena sebetulnya ada bagian dari dirinya disebut sebagai belief yang kadang-kadang mengganggu dia. Nah, oleh karena itu, ketiga kategori itu adalah yang pertama, orang tahu apa yang dia inginkan. Oke. Namun yang dilakukannya salah caranya. Nah, mengenai bagaimana salah caranya ini, saya membaginya lagi lebih detail lagi. Karena mengenai cara ini sebetulnya kita harus melibatkan mengenai perubahan atau cara sendiri dalam melakukan perubahan itu, yang saya bagi menjadi 2 hal. Yang pertama tentang sesuatu yang benar-benar harus kita lakukan, dan yang kedua adalah kita menggunakan sebuah prinsip-prinsip yang sering kita dengar seperti hukum law, ya kan, law of attraction atau apapun. Nah itu, jadi yang pertama adalah orang tahu dia mau apa tapi caranya salah. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah orang tahu apa yang dia inginkan tapi tidak tahu caranya. Jadi yang pertama tadi caranya dia udah lakukan tapi salah. Yang kedua dia nggak ngerti sama sekali tapi dia tahu pengennya apa. Nah ini yang paling umum, saya pengen ini. Nah, cuman dia tidak mendetailkan lebih jauh tentang bagaimana caranya. Tuh, itu yang kedua. Nah, yang ketiganya paling parah. Kenapa saya katakan paling parah? Karena dia sendiri tidak tahu inginnya apa. Jangankan berbicara tentang cara, pengennya apa aja nggak tahu. Nah, oleh karena itu kita harus tahu persis bahwa kita maunya apa. Itu yang nomor 1. Nah, ini adalah 3 hal yang harus kita pahami. Jadi yang pertama adalah kita tahu caranya, kita tahu pengennya apa, kita tahu pengennya apa tapi caranya salah. Yang kedua, kita tahu pengennya apa tapi tidak tahu caranya. Yang ketiga, kita tidak tahu kita pengennya apa. Nah, untuk lebih detailnya bagaimana supaya kita tahu persis apa yang kita inginkan, lantas bagaimana caranya, bagaimana memberikan atau menggali potensi diri kita, kelebihan kita, itu akan saya tuangkan di artikel saya. Dan yang lebih detail lagi pastinya akan saya ajarkan di pelatihan Kaliwening. Oke, di http atau ini aja deh, www.kaliwening.com. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa bahwa kita harus senantiasa memberikan arah kepada diri kita sendiri terhadap masa depan kita. Karena kalau tidak, kita tidak akan pernah kemana-mana. Oke, sampai ketemu. Salam sukses.